Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangan Islam masa Rasulullah periode Madinah. Jadi kemarin kan sudah periode Mekah sudah selesai, sekarang hijrahnya Nabi ke Madinah. Nah, di sini dakwah periode Madinah ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, kemudian substansi dan strategi dakwah periode Madinah, dan yang terakhir peristiwa penting dalam dakwah periode Madinah. Nah, hari ini kita bahas yang pertama dulu, yaitu kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Oke, just for your information, asik. Uh, Madinah dahulu itu namanya Yasrib, bukan Madinah. Nah, jadi namanya itu dulu Yasrib sebelum Islam, terus nanti pas Nabi Muhammad datang baru diganti dengan Madinah, Madinah Al-Munawwaroh. Sebenarnya ada banyak sih, nama kota Madinah itu sebenarnya ada banyak. Tapi kita tidak bahas itu dulu, kita bahas kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Oke, lanjut ya, langsung ya. Madinah pada mulanya bernama Yasrib. Dinamakan Yasrib karena orang yang tinggal pertama kali di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lawus bin Iram, salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi memang dulunya itu bernama Yasrib karena orang yang pertama kali tinggal di sini tuh namanya Yasrib bin Qaid, salah satu keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi sebenarnya sudah lama, sudah ada dan sudah berdiri lama gitu kota Yasrib ini. Nah, kota Yasrib sendiri berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Mekah, merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Sebagai pusat pertanian, kota ini menjadi menarik bagi penduduk kota lain untuk berpindah ke sana. Kota Yasrib dikelilingi oleh gunung berbatu. Di sini terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal dengan nama wadi. Persawahan dan perkebunan yang subur menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah anggur dan kurma. Tidak mengherankan jika kurma terbaik di dunia terdapat di kota ini. Jadi sampai sekarang sih untuk penghasil kurma terbaik memang Madinah. Jadi ini untuk gambarnya. Nah, oke. Kota Madinah berjarak 300 meter. Ini kan Mekah. Ini Mekah sekitar 300 mil ke kota Madinah. Jadi memang dekat ya. Tapi memang pada zaman dahulu kan belum ada kendaraan. Jadi memang pas setiap berpindah ke tempat atau hijrah ke tempat yang lain untuk berdakwah itu mereka berjalan kaki atau paling nggak naik kendaraan onta, kendaraan naik hewan ya. Belum ada kendaraan. Kalau sekarang mah deket, bisa pakai kendaraan, mobil, pesawat, motor, dan lain sebagainya. Jadi ini posisi Madinah Al Munawwaroh. Jadi ini di sini ada nanti ada dia dikelilingi oleh ini ya, gunung sama wadil ya. Nah, oke. Balik lagi ini. Ini bagian selatan berbatasan dengan Bukit Air, bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Sur. Nah, ini nanti Bukit Uhud ini yang terjadinya perang Uhud nih nanti di sini di Bukit Uhud. Kemudian bagian timur berbatasan dengan Harroh Wakim, bagian barat berbatasan dengan Harroh Wabaroh. Nah, itu sekilas keadaan letak geografis kota Madinah. Sekarang kebudayaan atau adat istiadat penduduk kota Madinah atau Yasrib. Nah, jadi dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yasrib ini lebih cenderung heterogen dibandingkan kota Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3. Nah, jadi perbedaan yang paling mendasar antara Mekah dan Madinah itu di penduduknya. Kalau penduduk Mekah itu tergantung sangat homogen. Homogen itu
satu gitu. Jadi emang memiliki sifat yang homogen tuh ya satu, mereka ya udah penyembah berhala aja. Semuanya udah dan mereka juga sukunya kan suku Quraisy dan apa ya apa ya pokoknya apa namanya? Mereka itu kalau Mekah itu cenderung cenderung apa fanatik terhadap agama nenek moyangnya, terus karakternya memang keras, tidak mau menerima sesuatu hal yang baru, apalagi jika bertentangan dengan agama nenek moyangnya gitu. Jadi memang karakternya untuk penduduk kota Mekah itu memang sangat keras dan fanatik gitu. Itu yang menyebabkan kenapa Nabi Muhammad eh, apa namanya sangat susah untuk berdakwah di kota Mekah, untuk mengubah kebiasaan di kota Mekah karena memang karakternya itu yang homogen gitu, yang satu gitu. Nah, kalau Madinah di sini lebih ke heterogen. Heterogen itu nyampur. Jadi karakternya juga nggak terlalu keras, jadi bisa dibawa dan bisa menerima hal yang baru gitu. Karena mungkin emang dasarnya ini kali ya, apa adat istiadatnya itu memang eh, agama yang sebelum Islam itu mereka itu sudah isinya itu sudah macam-macam gitu. Ada orang Yahudi, ada orang Arab, eh, ada orang Nasrani gitu. Jadi memang karena penduduknya memang dari kalangan yang berbeda gitu. Jadi mungkin mereka lebih mudah menerima perbedaan, lebih mudah menerima sesuatu yang baru, lebih mudah apa namanya? Lebih mudah menerima ajakan Rasulullah gitu. Jadi tidak terlalu fanatik gitu. Kalau untuk orang penduduk kota Madinah itu karakternya seperti itu. Lebih heterogen, lebih nyampur, lebih macam-macam gitu. Makanya di sini ketika Nabi Muhammad nanti berdakwah di Madinah lebih eh, lebih welcome, lebih aware, lebih ya dihargailah dengan penduduk Madinah ini gitu dan lebih lebih cepat untuk berdakwah karena memang penduduknya eh, lebih bisa menerima. Nah, itu perbedaan antara dakwah di Mekah dan di Madinah. Nah, sekarang kita bahas masyarakat Yathrib sebelum Islam itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah suku Aus dan Khosraj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari 2 orang saudara kandung anak dari Harits bin Sa'labah dari istrinya yang bernama Kilah binti Al-Arqam bin Amr bin Jafnah. Nah, jadi suku Aus dan suku Khosraj ini asli suku Madinah dan mereka ini sebenarnya saudara, tetapi sering bertengkar, sering bertikai, sering berantem disebabkan karena provokasi dari kaum kaum Yahudi yang iri. Kan tadi Ibu bilang penduduk Madinah ini kan lebih heterogen. Jadi macam-macam isinya itu ada orang Yahudi, Nasrani, Arab gitu kan. Nah, orang yang Arab ini memang awalnya memang menyembah berhala gitu. Cuma nanti dia tertarik dengan agama yang dibawa oleh Rasulullah. Nanti mereka mendatangi Rasulullah untuk mendengarkan ajakan dakwahnya gitu. Jadi memang suku Aus dan Khosraj ini memang suku asli Madinah, tetapi udah sering bertikai, sering berantem, jadi tidak akur lah gitu. Nah, ini nanti salah satu usaha Nabi Muhammad juga mendamaikan suku Aus dan Khosraj, mempersatukan suku Aus dan Khosraj gitu. Jadi memang apa namanya? Mereka ini sebenarnya sama-sama orang Arab, tapi karena adanya orang Yahudi tadi yang iri dengan kemajuan orang Arab, makanya apa namanya? Diprovokasi lah suku Aus dan Khosraj supaya mereka sama-sama supaya mereka tidak akur lah gitu. Kemudian yang kedua adalah kaum Yahudi.
Kaum Yahudi berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi. Mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz, walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Ibrani itu adalah sebutan untuk orang-orang Yahudi, namanya Ibrani. Di Alkitab itu ada tuh penjelasannya, tapi nggak usah dibaca ya, karena kita kitabnya Al-Quran. Jadi untuk informasi kamu aja, orang-orang Ibrani itu sebutan untuk orang-orang Yahudi. Setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab berbahasa Arab serta mengenakan pakaian yang biasa dipakai oleh orang Arab pada umumnya. Hingga nama-nama dan kabilah mereka disebut dengan nama-nama Arab dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab. Namun demikian, mereka tetap memelihara rasa fanatisme mereka sebagai orang Yahudi dan tidak membaur dengan bangsa Arab. Bahkan mereka terus membanggakan dirinya sebagai Bani Israel dan meremehkan orang-orang Arab dengan menghina dan meremehkannya. Tuh, sebenarnya mereka itu iri dengan kemajuan orang-orang Arab. Makanya ya itu tadi salah satunya dengan memprovokasi suku Aus dan Khosraj supaya mereka tidak akur gitu. Supaya kalau misalnya orang Arab sendiri nggak akur kan otomatis kaum Yahudi yang merasa ini yang sering dilihat gitu. Cuman di sini di Madinah ini orang Yahudi itu tidak menyebarkan agamanya karena mereka berpikir mereka itu pinter-pinter, nggak usah menyebarkan orang lah gitu. Mereka toh memiliki kelebihan dibanding bangsa Arab, itu pemikiran mereka. Jadi tidak berambisi lah, tidak terlalu ambisius untuk menyebarkan agama mereka ke sekitar gitu karena mereka menganggap mereka orang-orang berilmu memiliki kelebihan dibanding bangsa Arab. Jadi itu. Kemudian secara ekonomi kaum Yahudi juga menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yasrib. Tetapi masalahnya mereka itu dalam kegiatan ekonomi ya di sini perdagangan karena memang masyarakat Madinah itu mata pencahariannya dengan berdagang. Untuk kaum Yahudi sendiri itu perdagangnya masih menggunakan riba menggunakan sistem riba karena memberikan pinjaman kepada pemuka dan pemimpin bangsa Arab tetapi mengambil lahan serta tanah sebagai jaminan. Terus kalau misalnya belum terbayar gitu, nanti tanahnya menjadi hak milik mereka. Itu kan nggak boleh ya. Nah, kemudian kaum Yahudi Madinah terbagi 3 kabilah yang terkenal, yaitu yang pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nazir, yang ketiga Bani Quraidah. Nah, ini nih 3 bani ini yang telah menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khosraj sejak lama dan berperan atas pecahnya perang Bu'ats. Perang Bu'ats ini perang antara suku Aus dan Khosraj. Itu. Kemudian jadi memang karena mungkin latar belakangnya di penduduk Madinah ini banyak orang ini ya maksudnya kaumnya nggak hanya satu gitu. Jadi memang mereka lebih bisa menghargai adanya perbedaan. Itu untuk kaum Madinah. Karena macam-macam kan isinya macam-macam nggak cuma satu. Kalau Mekah kan cuma suku Quraisy dan mereka satu gitu, nggak dan agamanya satu yaitu menyembah berhala gitu, nggak ada yang lain lagi. Makanya mereka sangat fanatik dan nggak mau menerima hal yang baru. Kalau Madinah kan enggak, jadi mereka sudah sebelum Islam datang pun itu sudah banyak perbedaan gitu. Kemudian yang ketiga yaitu kaum musyrik. Mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yasrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yasrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah hijrah ke Yasrib, tepatnya setelah perang Bu'ats usai, suku Aus dan Khosraj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka. Jadi ini kaum musyrik ini kaum minoritas sebenarnya. Ketika nanti Nabi Muhammad datang, mereka awalnya sih tidak setuju karena ngerasa kalau misalnya Nabi Muhammad datang, nanti kan yang pertama ngundang jadi
awal mula kenapa Nabi Muhammad beserta sahabat hijrah ke Madinah itu kan awal mulanya itu suku Aus dan Khosraj kan perang nih, bertikai nih, berantem gitu kan. Nah, Khosraj itu awalnya minta tolong penduduk kafir Quraisy untuk memihak ke mereka gitu, ke Khosraj gitu. Cuman ternyata pas sampai di Mekah ketemu tuh sama Nabi Muhammad kan, ketemu sama Nabi Muhammad, diajak itu sama Nabi Muhammad, ternyata mereka nggak mau, awalnya tuh mereka nggak mau, suku Khazraj itu nggak mau. Nah terus akhirnya balik lagi ke Madinah dong, terus kemudian selang berapa lama gitu suku Aus yang datang ke Mekah akhirnya. Sebenarnya suku Aus ini sudah mendengar datang dakwahnya Nabi Muhammad. Jadi sudah di Madinah itu sudah terdengar gitu kabar bahwa oh ini ada agama yang dibawa Muhammad nih, agama baru untuk menyembah Allah gitu. Nah akhirnya suku Aus datang tuh ke Madinah janjian dengan Nabi Muhammad. Nah pas di Nabi Muhammad berdakwah, ternyata suku Aus ini langsung tertarik dengan Islam dan mereka langsung memutuskan untuk masuk Islam di situ. Nah, itu nanti terkenal dengan nama Baiat Aqobah yang pertama. Baiat Aqobah yang pertama itu sekitar 11 orang, 11 sampai 12 orang gitu. Nah, itu awal mula orang-orang Madinah masuk Islam. Nah, dikenal dengan Baiat Aqobah karena mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi Muhammad itu di Bukit Aqobah. Nah, itu awal mula cuman belasan orang, kemudian nanti mereka balik lagi ke Madinah. Nah, terus orang yang 11 tadi itu kan udah masuk Islam nih. Terus mereka menyebarkan agama yang lain, menyebarkan ke Madinah dong. Ini nih ada agama baru yang dibawa Nabi Muhammad, ini agama Islam. Pokoknya udahlah langsung diajak tuh kan. Akhirnya mereka 2 tahun setelahnya ya itu maaf kok 2 tahun 2 bulan. Nah selang berapa bulan akhirnya datang lagi tuh ke Mekah penduduk Madinah suku Aus berjumlah 73 orang. Nah dari 73 orang ini nanti mereka melakukan perjanjian dengan Nabi Muhammad yang disebut dengan Baiat Aqobah kedua. Nah jadi itu. Jadi udah semakin banyak nih orang-orang Madinah yang masuk Islam. Yang pertamanya awalnya itu dari suku Aus. Karena suku Aus sebenarnya awal mulanya mereka datang itu ingin melakukan ini sih eh apa ya? Ya ingin minta perlindungan juga, terus eh kolaborasi ya. Pokoknya awalnya itu cuma pas mendengar ternyata dakwah Nabi Muhammad ada benarnya gitu. Ya udah, akhirnya mereka masuk Islam dan pas sampai di Madinah juga menyebarkan agama Islam sampai akhirnya mereka ngajak Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah karena mereka nggak tega ngelihat Rasulnya disiksa atau mengalami banyak tekanan di Mekah. Nah, jadi gitu awal mulanya memang orang Madinah yang ngajak Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah, ke Yasrib gitu. Nah, jadi akhirnya pas awal mulanya hijrah itu pun juga yang pertama adalah sahabat terdekat gitu. Jadi pas mereka hijrah itu tanpa sepengetahuan orang-orang kafir Quraisy. Karena ketika mereka melakukan hijrah, pasti orang kafir Quraisy nggak rela dong. Karena mereka mikirnya gini orang kafir Quraisy itu. Muhammad itu tidak boleh melakukan dakwah ke negeri manapun, ke kota manapun gitu. Jadi ketika mau hijrah ke Madinah, orang kafir Quraisy tetap memantau gitu. Jadi tidak rela dengan kemajuan orang-orang Islam, kemajuan dengan tentang dakwah Nabi Muhammad gitu. Nah, makanya di sini pas saat hijrah, malam hijrah itu pun juga mereka melakukan di malam hari supaya tidak ketahuan dengan orang kafir Quraisy. Karena kalau ketahuan bisa berabe, nanti bisa disiksa, bisa ketangkep segala macem kan gitu. Nah, jadi emang pas awal mula hijrah juga
nggak bareng-bareng, beruntun kan. Jadi awal mula sahabat dulu. Nah, nanti beberapa orang terus dipimpin oleh salah seorang sahabat, berapa orang dipimpin oleh salah satu sahabat gitu. Yang menariknya di sini sahabat Umar bin Khattab, ketika yang lain sembunyi-sembunyi lah ya di malam hari gitu supaya tidak ketahuan dengan orang kafir Quraisy, sahabat Umar bin Khattab malah nantang di sini. Katanya ketika pas mau hijrah, mereka berjalan ke arah kota Madinah kan, ke arah kota Yasrib, kata Umar bin Khattab, siapa yang mau anaknya menjadi yatim, siapa yang mau istrinya menjadi janda, maju ke depan. Ditantang sama Umar katanya kan. Umar itu sosok jagoan. Umar itu sosok jagoan yang tidak ada yang berani. Tidak ada yang berani orang kafir Quraisy dengan Umar bin Khattab ini. Makanya ketika pas Umar hijrah, Umar mau perjalanan menuju kota Yasrib, yang lain malam hari sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet biar nggak ketahuan. Kalau Umar malah nantang orang kafir Quraisy. Karena memang tidak ada yang berani dengan Umar, sosok jagoan yang ditakuti dan disegani sama orang kafir Quraisy itu Umar. Nah, nanti terus sahabat-sahabat udah selesai, udah sampai, kemudian Nabi Muhammad beserta Abu Bakar. Jadi memang Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu memang yang terakhir hijrah. Jadi nanti pas saat malam hijrah itu sebenarnya udah terdengar nih sama orang kafir Quraisy. Wah, Muhammad mau hijrah ke Madinah gitu kan. Nah, terus akhirnya untungnya dikasih tahu tuh sama Allah bahwa orang-orang Quraisy ingin merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Nah, terus nanti sampai akhirnya tempat tidur Nabi Muhammad digantikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi itu awal mula ceritanya. Makanya sosok Ali juga pemberani juga. Saat itu beliau masih remaja loh. Masih remaja, tetapi beliau sudah berani menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad. Resikonya sangat gede loh. Kalau misalnya orang Quraisy tiba-tiba bisa membunuh loh. Ali bisa terbunuh ketika menggantikan tempat tidur Nabi Muhammad itu. Tapi dia sangat berani dan tidak takut. Itulah hebatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi memang nanti salah satu Khulafaur Rasyidin itu Ali, Umar, Abu Bakar dan Utsman. Itu memang sahabat-sahabat Nabi yang paling hebat, paling berani. Nah, terus nanti sampai akhirnya hijrah ke Madinah, ke Yasrib. Tetapi belum sampai ke Yasrib, mereka istirahat dulu di salah satu desa yang bernama Kuba. Nah, ini berapa puluh mil gitu sebelum kota Madinah ya, sebelum Yasrib. Nah, nanti akhirnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar hijrah ke situ tuh, ke desa Kuba, sampai akhirnya berdakwah di desa Kuba. Nah, alhamdulillahnya, positifnya masyarakat Kuba, penduduk desa Kuba ini menerima sampai akhirnya Nabi Muhammad mendirikan masjid tuh, tempat ibadah pertama kali di desa Kuba, namanya Masjid Kuba. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, masjid yang pertama kali didirikan oleh Nabi itu sebenarnya Masjid Kuba di desa disebut Masjid Kuba karena dibangun di desa Kuba. Jadi itu pas sebelum hijrah ke Yasrib itu sudah berdakwah di desa Kuba dan akhirnya sampai mendirikan masjid. Nah, baru nanti masjid yang kedua yang didirikan Nabi Muhammad baru di Madinah, itu Masjid Nabawi. Oke. Nah, ini kondisi lebih jelasnya kondisi masyarakat Madinah itu seperti ini. Pra-Islam itu yang kebiasaan buruknya ya, ada riba, kemudian sering bertikai, kemudian peperangan antar suku, ya, peperangan antar saudara ya, antar kabilah gitu. Kemudian adu domba. Nah, ini kebiasaan buruk yang dilakukan masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, untuk yang baiknya, kebudayaan yang baiknya,
itu bertani, kemudian perekonomian dengan ini ya perdagangan, karena memang dulu terkenal Madinah itu perekonomiannya tinggi karena karena perdagangan. Kemudian tanahnya subur, dan yang terakhir komoditas pertanian melimpah. Karena tanahnya subur, maka komoditas pertaniannya melimpah. Nah, itu merupakan kebudayaan masyarakat Madinah sebelum Islam. Memang jauh-jauh lebih baik. Karena di sini memang ini ya dasarnya saja, maksudnya masyarakatnya aja yang heterogen, yang berbeda, yang nyampur, yang bisa menerima perbedaan. Makanya ya untuk berdakwah di kota Madinah memang Nabi Muhammad alhamdulillah reaksi orang Madinah itu tidak seperti orang Mekah gitu. Jadi emang jauh lebih baik lah gitu. Bahkan pas ketika Nabi Muhammad sampai ke Madinah, itu disambut sangat luar biasa loh oleh masyarakat Madinah. Bahkan dinyanyikan syair. Mereka sama-sama bersyair, Tola al-badru alaina. Bahkan itu mereka sambil menyanyikan syair itu. Itulah luar biasa baiknya ya respon dari masyarakat Madinah. Nah, kemudian yang B yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Itu ya, kita pelajari minggu depan ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.